Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di mata kuliah kalkulus purba banyak. Hari ini kita akan membahas mengenai limit dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke limit dua variabel, kita akan melanjutkan dari subbab yang terdahulu ya, mengenai fungsi dengan dua variabel atau lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dengan variabel bebasnya lebih dari dua ya. Jadi kalau misalkan ada yang dimensinya lebih dari R3, kalau kemarin kita punya misalkan f x1, x2 gitu ya, atau boleh juga x, y. Ini kan kita nyatakan dengan z. Nah, ini tuh adanya di R3. Nah, kalau misalkan lebih dari R3, maka kita bisa nyatakan z-nya ini seperti ini ya. Atau boleh kalian nyatakan misalkan f x, y, z yang ininya fungsinya dengan yang lain, misalkan h, misalkan gitu ya. Nah, ini berarti dia di R4 dan seterusnya ya. Kalau misalkan kita punyanya sampai dimensi n, elemen Rn, maka akan jadinya seperti ini ya. Jadi sebanyak n variabel bebas di dalamnya. Nah, kalau misalkan himpunan bukanya dari yang 3 atau misalkan di R2 dulu ya. Kan himpunan bukanya itu adalah lingkaran tanpa tepi. Jadi lingkaran itu seolah-olah kayak karet gelang ya. Jadi cuman sisinya aja gitu, nggak ada isinya gitu. Jadi hanya sisi ya. Nah, kalau misalkan dia di R3, artinya dia bentuknya sama juga, dibatasi dengan apa? Kalau dimensi 3, bola ya. Dengan bola, tapi bolanya tanpa tepi. Jadi hanya ada dalamnya saja. Ya, gitu. Nah, untuk melihat jari-jarinya R. Nah, untuk melihat si himpunan bukanya, ini yang bola tadi adalah kita hitung dengan norm ya, atau jarak di R3 ya, dari X, Y, Z dikurangi A, B, C. Dengan A, B, C itu misalkan adalah titik pusat dari bola tersebut ya. Kita dihitung dengan norm ya, rumus norm, maka menghasilkan seperti ini. Dan ini harus kurang dari epsilon. Dia adalah himpunan buka. Oke ya. Nah, kalau misalkan dimensi n, ya pokoknya dia x-nya misalkan sebanyak n tadi dikurangi dengan pusatnya, berarti kan bakal ada sebanyak a ya, sebanyak n ya pusat lingkarannya. Nah, berarti kita kurangkan saja. Jadi untuk normnya adalah ini ya, jadi akar dari pengurangan yang tadi x1 kurangi a1 dikuadratkan dan seterusnya ya. Nah, kita akan masuk ke limit dan kekontinuan. Tapi hari ini akan kita fokuskan dulu pada limitnya ya. Nah, perlu kalian ingat kembali limit di satu variabel ya. Misalkan kita notasikan dengan limit x menuju a dari fx sama dengan L. Nah, L ini adalah nilai limitnya, kemudian a ini adalah nilai yang ingin kita dekati gitu ya. Tapi sebetulnya kita tidak pas di A, hanya mendekati saja atau menghampiri ya. Nah, maka definisi limit ini adalah kita punya epsilon yang lebih dari 0, maka akan terdapat delta lebih dari 0 ya. Sehingga jika misalkan memenuhi ini, berlaku juga ini ya. Nah, kalau misalkan kita sudah nyatakan itu, bahwa maka kita sudah menyatakan bahwa jarak fx dapat dibuat sebarang dekat ke L untuk semua x yang cukup dekat ke A ya. Jadi yang di sini kita punya delta, ya misalkan ini A, ini delta, maka di sini kan ada jarak dari x ke A ya, karena ini sumbunya sumbu x ya, gitu. Atau kalian biasanya menyatakan dengan A min delta, di sini A plus delta ya. Nah, kalau di sini pasti ada
epsilon kan yang bersesuaian. Ya, jadi ini nilai limitnya L, maka di sini pasti bersesuaian jaraknya. Ini ada epsilon ya, gitu. Nah, ini adalah Fx min L kurang dari epsilon. Nah, kemudian untuk limit di R2 ya. Bentar, ini satu dimensi ya, satu variabel. Nah, kalau yang dua variabel gimana? Sebetulnya sama saja. Kita nyatakan nanti titiknya itu berarti bukan lagi X menuju A, tapi X, Y menuju A, B. Jadi ini tuh sebetulnya X menuju A, Y-nya menuju B. Ya, gitu. Untuk nilainya sama ya, F, X, Y, cuma ditambah Y sama dengan L. Nah, sedemikian sehingga kalau misalkan kita punya epsilonnya lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0 ya. Sedemikian sehingga ini berlaku ya. Ingat, karena biasanya kita pakainya kan yang ini ya. Jadi yang ini kan biasanya ya, 0 kurang dari X min A, kemudian sedemikian sehingga Fx min L kurang dari epsilon. Nah, karena di dua dimensi dipakai norm, maka yang ini yang berlakunya ya. Untuk deltanya ini adalah yang norm berlaku, ini ya seperti biasa ya. Oke, kita lihat nih contoh mendalam terkait definisi limit tadi ya. Jadi misalkan kita fokus ke yang sebelah kiri ya. Nah, kita akan akan buat dulu definisinya. Berarti kita punya epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta yang lebih dari 0 juga ya. Sehingga berlaku seperti ini ya. Ini tuh X min A-nya, hati-hati ya, bukan dari sini, tapi dari yang ini tuh kan Fx-nya kita nyatakan sebagai X ya. Kemudian ininya L-nya itu adalah A. Dia kurang dari epsilon. Nah, memenuhi ini kan norm ya yang tadi. Nah, kita membandingkan nih antara yang epsilon dengan delta, maka kedua ruas ini ya, ruas kirinya diambil dari yang nilai limit, kemudian ruas kanannya dari yang norm ya. Kita bandingkan saja. Kalau misalkan ruas kanannya ini lebih dari epsilon, ini tuh kan lebih dari epsilon ya, misalkan yang ruas kanan yang ini. Kalau yang ini lebih dari epsilon, ini kita sebarang ya, jadi kita hanya membandingkan aja. Kalau misalkan yang ini lebih kurang dari epsilon, maka yang ini juga kan pasti kurang dari epsilon, betul nggak? Kan ini kurang dari sama dengan, jadi kalau yang ini kurang dari epsilon, berarti yang ini juga kan kurang dari epsilon, gitu ya. Sedangkan tadi tuh ya, yang ini tuh apa? Yang ruas kanan tuh kan pakainya padahal delta ya, dia tuh. Berarti sama saja kalau ini kurang dari epsilon, yang ini sebetulnya adalah kurang dari delta, kita cukup mengambil deltanya sama dengan epsilon gitu ya. Nah, sehingga ya udah, ini bisa kita nyatakan ini epsilonnya lebih dari 0 ya. Bisa kita nyatakan seperti ini. Ya, berarti terbukti untuk pengambilan epsilon lebih dari 0, maka berlaku ya norm yang ini. Gitu. Oke, kemudian ada teorema sifat aljabar limit fungsi. Nah, ini sifat penjumlahan, perkalian, dan pembagian seperti biasa yang sudah kalian tahu di variabel satu variabel ya. Nah, hati-hati di sini saya tekankan bahwa kalau ada pembagian maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, itu saja. Jadi bisa kalian hitung satu persatu limitnya ya, atau dijumlahkan dulu, atau kalau yang perkalian dikalikan dulu si fungsinya, baru nanti kita limitkan, atau boleh dilimitkan dulu baru nanti dikalikan ya. Contoh. Nah, sebetulnya ini masih contoh pembuktian limit mendalam ya yang tadi.
Nah, contohnya misalkan kita diberikan soal seperti ini. Nah, hal yang pertama kita harus cantumkan yaitu epsilon lebih dari 0 ya. Sedemikian sehingga kita bisa memilih apa? Delta lebih dari 0 ya. Nah, jadi fokus kita ini adalah mencari delta ya. Nah, dari sini epsilonnya bentuknya seperti ini, deltanya, normnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang ini dari nilai limit, kalau yang ini adalah yang dihampiri ya. Nilai XY yang dihampiri. Ya, X, Y yang dihampiri. Ya. Nah, sekarang kita kan harus membandingkan ya kayak yang tadi. Jadi kita bandingkan saja yang nilai limit ini dengan yang ruas kanan. Dengan yang ruas kanan dengan yang dihampiri. Ya. Nah, ini jadi ruas kanannya, tapi di sini kan nggak langsung kelihatan ya kalau yang tadi. Ini langsung ada misalkan kayak ada faktor X min A, ini juga ada faktor X min A gitu ya. Tapi kalau yang ini kita nggak kelihatan ya, nggak ada karena ininya juga nonlinier gitu ya. Nah, gimana nih? Maka kita harus manipulasi aljabar. Manipulasi aljabarnya berarti si bentuk ini, si bentuk yang nilai limit tadi ya, kita harus bentuk dia harus ada X min 2 sama Y min 1-nya. Ya, harus ada faktor itunya. Nah, ini proses manipulasinya dengan menambahkan min 4Y plus 4Y itu tidak merubah nilai ya. Nah, kita akan lakukan proses manipulasi ini sehingga nanti diperoleh dia faktornya keluar, kemudian ada X kuadrat min 4, kemudian dia ada Y min 1, ini udah keluar faktor yang Y min 1-nya udah keluar. Tinggal yang ini berarti kan kalau kita panjangkan juga ya jadi X plus 2, X min 2, berarti faktor X min 2 udah keluar. Nah, masalahnya kita gimana nih? Yang ini tanda ini dia kalian harus sudah, kalau biasanya anak matematika udah ngeh ya, ini asalnya tadi sama dengan, tapi kalau misalkan kita jadiin kayak mutlak, ini kan pasti nilainya lebih gede, betul nggak? Jadi yang di sebelah kiri ini pasti lebih kecil atau masih bisa sama dengan, ya masih memungkinkan sama dengan. Oke. Nah, sekarang berarti yang belum kita peroleh adalah mutlak K sama mutlak X plus 2 ya. Oke, ini harus kita ketahui nilainya. Nah, misalkan yang ini kita nyatakan aja yang norm ini tuh kurang dari 1. Berarti kalau misalkan kurang dari 1, tadi ketaksamaan segitiga tuh gini ya. Jadi kalau misalkan kita punya X plus Y, dia akan kurang dari sama dengan X ditambah mutlak Y gitu ya. Itu ketaksamaan segitiga ya. Jadi kita pisah-pisahin nih. Kalau misalkan tadi X plus 2 berarti dia akan kurang dari, jadi ngambil ini aja nih si tanda kurang dari sama dengannya, kurang dari sama dengan. Nah, ini kita kita manipulasi lagi. X plus 2 itu bisa dibentuk dari yang faktor yang tadi kita kan harusnya punyanya X min 2 sama Y plus 1 ya. Y min 1, sorry. Y min 1. X plus 2 sama Y bahkan ya. Sama Y. Nah, setelah itu ini kita bentuk lagi. Oh, berarti kalau dia mau jadi X plus 2 jadi ditambah 4 ya. Ini tidak merubah nilai, ini Y min 1 berarti plus 1 ya. Nah, ini kalau misalkan tadi kan ini tuh kita ngambil nilainya misalkan 1. Berarti ini kayak 1 plus 4 gitu ya, kurang dari 5. Yang ini tadi ini 1, ini plus 1, kurang dari 2 gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita balik lagi nih ke sini, tadi ini nilainya 1, ini nilainya berapa tadi? 5 ya. Ini 5,
sorry 2 tadi ya, ini Y nya 2, ini 5, terus ini ya. Nah cuman di sini tuh, di sininya 2, di sininya 4. Nah ini yang agak ini ya. Oke, tapi kalau misalkan 2 nih, ini kita tinggal jumlahkan aja. Ini 10, ini ditambah 2 jadinya 12 gitu. Ya, kalaupun misalkan ternyata nantinya ini 4 ya. Ya udah berarti jadinya 14. Oke, setelah ini dijalankan ya. Ini nom yang tadi yang di awal, ini C-nya, berarti C-nya kita punya 12 ya kalau mengikuti yang dari sini. Nah, ini tuh kan tadi kurang dari epsilon. Artinya kita akan punya deltanya itu adalah, ya tadi ini kurang dari epsilon, jadi delta kurang dari sama dengan epsilon per 12 gitu ya. Kalau nanti 14 berarti epsilon per 14 gitu. Nah syaratnya si deltanya harus berapa? Tadi kan kita ngambil deltanya juga 1 ya, yang dimisalkan tadi. Berarti kita harus ngambil deltanya itu adalah harus kurang dari min dari 1 dan epsilon per 12. Tapi pasti yang ini yang diambil sih ya, yang epsilon per 12, karena epsilon itu nilainya udah sangat kecil, terus dibagi lagi sama 12 ya, pasti dia lebih kecil daripada 1 ya, kan diambil yang minimumnya. Oke, ini boleh latihan ya, dicoba. Nah kalau ini yang tadi aturan penjumlahan, perkalian sama pembagian, kita cek nih kalau misalkan disubstitusi, karena ini polinom jadi nggak akan mengakibatkan apa namanya 0 gitu ya, pembagian dengan 0 atau tak hingga. Nah berarti kita tinggal substitusi aja. Ini kan yang disubstitusi X aja ya, karena di fungsinya hanya ada X. Berarti ini hasilnya kalau disubstitusi lim X Y 3, min 2 ke X kuadrat. Ini sebetulnya juga kita bisa langsung substitusi, berarti 9 ya, 3 kuadrat sama dengan 9. Tapi kalau dipisah nih boleh ya, 3 kali 3 gitu ya. Kalau misalkan penjumlahan juga sama ya, ini boleh kita langsung, kalau langsung berarti kan 3 kuadrat plus min 2 ya gitu, sama dengan 7. Ini dipisahin. Dan yang terakhir adalah yang tadi kita udah hitung ya pembilangnya, yang ini 9. Terus yang Y nya tadi berapa? Min 2 ya, min 2. Nah sekarang tinggal yang ini nih, yang ini boleh aja kita langsung per 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ya, 7 per 13 ya gitu, atau boleh dipisah-pisah ya, asal dipastikan si penyebutnya ini 13 tidak sama dengan 0 kan gitu ya. Nah ini contoh lain nih, kalau misalkan pas kita substitusi ternyata hasilnya 0, berarti mau nggak mau kayak cara yang di kalkulus 1 ya, jadi kita faktorkan gitu sampai kita bisa bagi gitu antara pembilang sama penyebut, nanti sisanya apa ya. Jadi ini kita faktorkan ke 2x plus y min 4 ya. Setelah itu sisa dari hasil pemfaktoran ini adalah ini ya. Nah ini yang nanti kita hitung ya, atau yang kita limitkan. Oke, nah di sini kita nggak bisa menuliskan dipisah ya, katanya tidak boleh menuliskan, jadi nggak bisa nih lim X Y 1,2. Terus dari yang tadi misalkan apa ya, misalkan ini F X Y, nah terus lim X Y 1,2 dari G X Y. Nah ini nggak bisa kita, kenapa? Karena kalau pas kita substitusi kalau pas kita substitusi ke sini, ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi amannya memang di faktor setelah kita punya limitnya, coba dulu substitusi, ketika 0 berarti harus difaktorin gitu aja. Oke ya. Nah pembahasan untuk hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusi.
Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.